Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kami mohon maaf untuk LCD hari ini ada trouble, jadi Bapak Ibu mohon membuka di grup WA. Filenya sudah dikirim. Umat yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah Sang Pencipta telah menciptakan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Dia juga menciptakan kita manusia seperti gambarnya dan memberikan tugas kepada kita untuk menjaga, merawat alam lingkungan kita agar kehidupan di dunia ini berjalan dengan baik. Saat ini kita memasuki bulan penciptaan yang kita awali dengan ibadah pembukaan bulan penciptaan. Untuk itu, marilah kita sambut bulan penciptaan ini dengan penuh sukacita. Kita respon panggilan Tuhan untuk terus menjaga dan merawat lingkungan dengan kepedulian dan tanggung jawab kita untuk merawat alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bersama kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama sampai bait yang ketiga. Pagi ini, marilah kita masuk di dalam ibadah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita mengambil waktu untuk ini dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Ibadah pembukaan bulan penciptaan saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan anugerah dari Allah Bapa dan sukacita keselamatan dari Yesus Kristus menyertai kehidupan umat senantiasa. Amin. Umat disilakan.
Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pada tanggal 19 Januari tahun 2025 kita mulai memasuki masa minggu-minggu biasa setelah kita merasakan dan juga merayakan Natal. Periode minggu-minggu biasa pada bagian pertama di tahun ini diawali pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 26 Februari nanti. Hari-hari minggu biasa ini akan berlangsung setelah Minggu Baptisan Yesus sampai masa Minggu Transfigurasi menjelang kita memasuki masa raya Paskah. Pada minggu-minggu biasa kita diajak untuk menghayati dan mengenang karya Allah dalam kasih-Nya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam dimensi yang cukup luas. Pada minggu biasa saat ini, khusus di GKJW, kita akan merayakan peristiwa-peristiwa khusus sesuai dengan konteks yang khas di GKJW. Salah satunya yang akan kita rayakan hari ini adalah bulan penciptaan. Dan sebelum ibadah ini menjadi hal yang menyenangkan di hadapan Tuhan, mari kita terus mengingat suasana kebersamaan kita di hari ini. Secara khusus saya akan menyapa dulu rekan-rekan siswa dari SMA Taruna Nusantara. Selamat datang. Boleh berdiri sebentar. Kita kasih plus dulu. Terima kasih. Rekan-rekan kita ini akan bersama-sama dengan kita bersekutu di gereja ini dan tentunya juga akan ikut ambil bagian dalam nuansa-nuansa dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan, gereja yang menjadi anggota persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di wilayah Kepanjen. Selamat datang. Dan secara khusus hari ini ketika kita masuk di minggu biasa dalam rangkaian bulan penciptaan, kita akan dibimbing dengan tema besar yaitu merangkul sesama, merawat kehidupan. Tuhan memanggil setiap pribadi untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang setia dalam melestarikan kehidupan. Setiap generasi memiliki kekhasan dalam respon konteks dunia, dan perbedaan ini perlu dirayakan sekaligus diarahkan untuk merangkul sesama. Hari ini kita akan beribadah dalam lintas generasi. Ada yang sudah berusia banyak, ada yang akan memasuki masa-masa pendidikan di Malang. Semoga kita akan menjadi satu-satunya utuh dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Secara khusus saudara, bulan penciptaan memanggil setiap umat untuk bersedia mendengar dan melihat yang lain, khususnya mereka yang berbeda dan membutuhkan pertolongan, saling melengkapi sehingga alam semesta menjadi sangat indah. Kita berada di bumi Jawa, kita berada dan menikmati serta mensyukuri situasi di Pulau Jawa. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Perenjak 45 ayat bait 1 sampai 5, saudara, Tanah Pulau Jawi. Ibu Bapak bisa menyimak juga di file yang sudah dibagikan di grup jemaat. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk lagu yang akan kita nyanyikan ini yang disiapkan grup itu di lembar yang terakhir di skor paling akhir. Sampun Bapak Ibu.
hidup. Tohu wabohu, tidak berbentuk dan kosong. Adalah gambaran tentang alam semesta di bagian awal kisah penciptaan. Kekacau balauan, ketidakpastian. Pada situasi itulah kita diajak untuk melihat apakah kehancuran itu, kekosongan itu, kekacauan itu akan terus-menerus ada. Kekacauan terjadi ketika relasi antar manusia, antar ciptaan tidak terjalin dengan baik. Tuhanku, bila hati kawan. Zaman dahulu kala ada dua matahari yang sungguh sangat panas. Semua ciptaan di planet mengeluh tentang rasa panas ini. Suatu hari diselenggarakan sebuah pertemuan dan salah satu makhluk mengusulkan menghilangkan satu matahari. Tanpa ragu, semua setuju. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut dan bagaimana tugas tersebut dilakukan? Tugas tersebut dibebankan kepada semut yang sangat terkenal karena bidikannya yang bagus. Jadi, hari demi hari semut kecil yang malang keluar di udara panas, dan akhirnya ia berhasil menembak salah satu matahari tersebut. Kesedihan yang sangat luar biasa melanda setiap ciptaan karena kedua matahari menghilang dan seluruh alam semesta menjadi gelap gulita. Bukannya kebahagiaan, tetapi kesedihan meliputi seluruh ciptaan.
Semua ciptaan menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu tanpa cahaya kedua matahari tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan fatal dengan meminta semut menembak satu matahari. Lalu mereka mengadakan pertemuan lagi. Diskusi kali ini tentang bagaimana cara membawa kembali matahari-matahari yang telah pergi, dan diskusi ini berlangsung dalam beberapa hari. Akhirnya mereka memutuskan meminta seorang manusia pergi dan meminta maaf kepada kedua matahari dan memohon mereka untuk kembali. Dengan harapan tinggi manusia tersebut pergi, tetapi ia gagal. Berikutnya mereka meminta burung gagak pergi, namun hasilnya sama. Kemudian mereka mencoba makhluk lainnya, tetapi semuanya juga gagal. Akhirnya mereka pikir mereka mendapatkan ide bagus. Mereka berpikir kedua matahari tersebut sedang tidur, sehingga mereka memutuskan meminta ayam jago berkokok untuk membangunkan matahari-matahari tersebut. Lalu semua ayam jago berkokok dan kemudian berhenti sejenak melihat apa yang terjadi. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka berkokok untuk kedua kalinya. Masih dengan harapan yang besar, kemudian mereka berhenti. Secara perlahan, mereka mulai mendapatkan sedikit rasa hangat dan cahaya. Lalu mereka berkokok untuk yang ketiga kali. Kemudian semua makhluk terkejut. Satu matahari kembali. Seluruh makhluk bahagia dan merayakan kesuksesan ayam jago. Dan mereka semakin bahagia ketika menyadari bahwa hanya ada satu matahari. Satu matahari yang tertembak telah buta. Inilah mengapa ayam jago berkokok 3 kali sebelum matahari terbit. Matahari yang buta tersebut sekarang dikenal sebagai bulan. Silakan berkokok 3 kali. Tidak ada yang mau berkokok. Saudara, dalam rangkaian bulan penciptaan, kita diajar untuk melihat seringkali ada ketidakseimbangan. Ada hal yang menurut kita sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi sebenarnya itu adalah cara alam untuk menata harmoni di dunia. Ketika tadi ada 2 matahari, kemudian harus padam dua-duanya, siapa yang menolong? Bukan manusia, tetapi ayam. Alam menata dirinya untuk mendapatkan keseimbangan. Makanya ketika tadi saya mengajak kita menyanyi lagu Tanah Pulau Jawi, saya mengajak kita untuk melihat di sini kita sedang berada. Di sini kita sedang hidup. Dan kita diajak untuk terus melihat bagaimanakah alam menciptakan keselarasan. Kita apakah ikut ambil bagian di dalam? Lagu yang kita nyanyikan, Tuhanku bila hati kawanku tadi, KJ 467, jika kemudian sedikit kita ubah dengan konteks bulan penciptaan, Tuhanku bila hati
Bagaimana? Apakah kita ingin menata alam menjadi lebih harmoni? Jangan-jangan kita justru yang merusaknya. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak, alam berkesan. Alam dengan bencana-bencana yang terjadi sebenarnya ingin menunjukkan ini aku, hargai aku, dan rawat aku. Alam semesta dalam dunia yang sangat luas, jagat kecil, jagat gede, makrokosmos, mikrokosmos, akan menjadi pemaknaan kita. Alam semesta menjadi gambaran dalam situasi kita, manusia ciptaan Tuhan. Kisah yang dibaca tadi, Matahari dan Bulan, itu adalah cuplikan dari buku Once Upon a Time in Asia. Jadi kisah-kisah tentang alam ciptaan di benua Asia, dan menceritakan bahwa harmoni itu adalah ciri khas dalam kehidupan di benua Asia. Semoga kita senantiasa akan terus menciptakan harmoni di dunia dengan penuh kesukacitaan. Saya undang umat untuk berdiri dan kita baca bersama-sama mengingat tugas tanggung jawab kita. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, kita baca bersama-sama saudara. Kejadian pasal 1 ayat 31 demikian tertulis untuk kita. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada awalnya segalanya baik, dan saya berharap pada awal tahun ini pun kita juga mengawali segala sesuatunya dengan baik. Silakan Ibu Bapak bisa berjabat tangan dan mengatakan tahun ini baik. Tahun ini baik, dan dengan yakin terang matahari akan terus bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu Terang Matahari. Dan kita hayatinya di dalam keselarasan, dalam hati yang sama di hadapan. Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda saat ini, dan firman Tuhan akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang Maha Baik, di dalam segala keterbatasan panjang
orang Sion akan datang dengan segera. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama bara yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi akan dinamai perempuan kesukaanmu, dan negerimu perempuan bersuami, sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan segera giramu seorang mempelai melihat pengantin perempuannya. Demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Pendalasan Mazmur. Sebelumnya, apakah umat sudah menerima WA group yang dikirim selanjutnya? Sudah. Untuk adik-adik Taruna, apakah sudah menerima? Kita bisa Mazmur bersama-sama ya. Pendalasan Mazmur saat ini diambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai 10. Umat hanya menyanyikan refrennya saja.
ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepadanya seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita di hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat dimohon untuk berdiri, kita akan baca ini dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Ada 3 bacaan di hari ini, dan kita satu penderasan Mazmur. Kita akan sedikit fokus, saudara, pada Yohanes dulu, pasal 2 ayat 1 sampai 11. Apakah semuanya pegang Alkitab, saudara? Atau Alkitab yang selalu dibawa kemana-mana dalam bentuk HP? Oke. Mari Ibu Bapak, kita memaknai kisah Injil kita hari ini. Kita fokus pada ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan berkata kepadanya dan seterusnya. Lalu ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana dan seterusnya. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk mengimajinasikan, untuk membayangkan, untuk merasakan kira-kira setelah ayat 10 dan sebelum ayat yang ke-11, situasi di tempat pesta itu menjadi seperti apa? Ayat 10 itu kan segala kebutuhan anggur akhirnya terpenuhi. Lalu ayat 11 itu berkisah tentang sosok Yesus, tentang tanda-tanda ajaib mujizat yang dilakukan. Mari kita fokus. Kalau kita membayangkan pada ayat yang ke-10, lalu sebelum ayat yang ke-11, kira-kira suasana pestanya seperti apa, saudara? Bagaimana? Kekhawatiran tentang kecukupan anggur sudah terjawab. Apa yang mereka rasakan? Coba bayangkan. Apakah kemudian pestanya menjadi terhenti, saudara? Tidak. Saudara, ketika kita kemudian memaknai bahwa suasana keceriaan, suasana kegembiraan, suasana kebahagiaan dalam pesta perkawinan itu tidak kemudian terhenti, pemilik pesta dipermalukan, tidak, tetapi kesukacitaan berlanjut, kegembiraan berjalan terus. Kalau dalam bahasa
bahasa saya, mereka akhirnya bisa merayakan kehidupan. Mungkin ini agak aneh saudara, tetapi saya memang mendasarkan pada catatan-catatan yang dituliskan oleh Venier dalam buku Tenggelam ke Dalam Misteri Yesus. Di sini disampaikan saudara, ada buku ini Tenggelam ke Dalam Misteri Yesus, disampaikan bahwa marilah kita merayakan kehidupan. Injil Yohanes mulai dengan perayaan yang amat indah, mengagumkan dan amat manusiawi. Tidak ada manusia yang ingin apa yang dirancang kemudian gagal. Tidak. Ada kesukacitaan yang berlanjut. Dan di sini kemudian dituliskan ada nyanyian, ada tawarian, dan ada anggur terbaik yang disajikan. Bukankah itu semua juga dapat mengingatkan kita akan pentingnya perjamuan dan perayaan dalam hidup kita? Hal yang tidak disampaikan melalui buku ini saudara adalah suasana-suasana pengharapan, suasana-suasana kesukacitaan, suasana keselarasan, harmoni, hal-hal yang menyenangkan itu ternyata paling tidak juga terus diupayakan oleh Kristus. Perayaan dalam hidup itu bersyukur. Makanya ketika tadi saya mengajak Ibu Bapak untuk melihat situasi kita di tahun 2025 ini, tadi saya meminta Ibu Bapak menyampaikan apa ketika berjabatan tahun ini? Betul baik. Ini padahal baru 19 hari. Harapan kita Sudah baik, tetap baik, atau proses baik? proses Berarti belum baik dong. Pada masa-masa awal kisah perkawinan di Kana ini kan kayaknya oke-oke saja Bapak Ibu. Pesta, ada yang datang, tamu-tamu datang, tapi ternyata ada sesuatu yang disampaikan mereka nggak bisa anggur, sesuatu yang kayaknya baik kemudian menjadi tidak terlaksana seperti yang direncanakan. Tapi ini loh, ketika kita kemudian memaknai misteri Yesus dalam relasi dalam kisah perkawinan di Kana, ternyata ada perayaan kehidupanmu jangan sampai gagal. Kegembiraan di dalam hidupmu jangan sampai gagal. Saya kadang memikirkan bahwa apakah dengan anggur itu tidak terpenuhi, apakah pesta itu akan kemudian tidak terlaksana dengan utuh. Tamu-tamu tetap ada, mungkin makanan-makanan lain tetap ada. Lalu Yesus memberikan komplement melengkapi apa yang menjadi suasana kesukacitaan kita ini supaya semakin utuh. Nah, 2025 saudara, saya memang mengajak kita untuk mencermati apakah kita mampu tetap merayakan kehidupan di dalam segala situasi. Apakah di dalam suasana, mungkin kalau prediksi ekonomi Bapak Ibu katanya tahun ini tidak begitu menyenangkan, gitu katanya, tetapi kita yakin ada pengharapan. Dan sekaligus kita juga bisa melihat bahwa kesukacitaan itu terjadi bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pemimpin pesta harus saudara tidak tahu apa yang sedang terjadi.
laki-laki itu sebenarnya juga tidak tahu, tapi Yesus tahu. 2025, saudara, kita sedikit mulai berprediksi menata diri kita. Tetapi kadang-kadang mungkin akhirnya kita duduk pada kesimpulan, aku tidak tahu. Besok kira-kira hidupnya ibu bapak akan bagaimana? Tidak tahu. Tapi di dalam ketidaktahuan itulah ada kesadaran tentang hadirnya Kristus yang memberikan konsep dan proses menata ulang, menyelaraskan lagi, menata ulang menjadi tertata baik. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika tadi saya mengajak kita mencermati jeda antara ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya kemudian jadi teringat proses pembuatan anggur menjadi minuman. Kalau dalam kisah ini, saudara, itu kayaknya peristiwanya terjadi hanya pada hitungan beberapa waktu saja. Mengisi tempayan, dibawa ke pemimpin pesta, dan sudah jadi anggur. Satu-satunya hal, saudara, dalam buku Rancangan Khotbah, ketika kita mengkaitkan teks ini dengan minggu-minggu tentang bulan penciptaan, adalah proses fermentasi, saudara, tentang kisah anggur menjadi minuman. Saya kemudian browsing, saudara, dan akhirnya menemukan bahwa paling tidak anggur untuk bisa siap diminum dalam konteks ini membutuhkan sekitar 1 tahun. Ini yang katanya paling cepat. Tapi ada juga kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal itu sekitar 28 tahun. Atau kalau ibu bapak mungkin sempat membaca kisah-kisah tentang menyiapkan minuman yang berkualitas butuh waktu berpuluh-puluh tahun lainnya. Tapi inilah, di dalam ketidaktahuan, ternyata dalam rentang waktu yang sangat singkat, ketidakpastian dalam pesta itu kemudian bisa berubah, berada pada sistem merayakan hidup yang terus berlanjut. Bagaimana kita memaknai situasi pada saat itu? Ketika di dalam ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi, lalu ternyata Allah hadir dan memberikan keselarasan, memberikan jawaban, memberikan solusi tentang apa yang sedang kita rasakan, tentang ketidakpastian yang mungkin sedang kita alami. Ada energi, ada daya, ada tenaga, ada kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Dan kalau sudah seperti ini, saya kemudian jadi teringat tentang Einstein. Einstein, seorang tokoh fisika. E sama dengan M kali C kuadrat. Saya tidak begitu mengerti tentang ilmu ini, tetapi saya hanya menemukan bahwa energi itu didapatkan ketika ada daya, ketika ada kecepatan cahaya, dan seterusnya. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah-kisah perkawinan di Kana ini menciptakan energi untuk merayakan kehidupan. Kisah-kisah dalam peristiwa perkawinan di Kana berkenaan dengan Allah menyiapkan daya bagi kita untuk bisa terus melanjutkan kehidupan. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari lagi, saudara,
bahwa pada masa-masa awal tahun seperti saat ini, inilah kesempatan bagi kita untuk betul-betul paham memang akan ada yang tidak kita ketahui di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi di dalam ketidaktahuan itulah kita meyakini akan ada kuasa Tuhan, akan ada energi dari Allah yang membuat kita tetap bisa merayakan kehidupan. Semoga di tahun 2025 ini kita tetap memiliki daya, kita memiliki kekuatan, kita memiliki power, terlebih kita yakin itu terjadi karena Yesus yang hadir. Dan di dalam masa-masa penghayatan tentang bulan penciptaan, mari kita mencoba mencermati kembali. Ketika Allah menciptakan kembali harmoni dalam peristiwa perkawinan di Kana, itulah prinsip bagi kita. Allah menciptakan keselarasan, daya, energi agar kita bisa tetap melanjutkan kehidupan, dan kita juga mempercayai bahwa Allah akan menciptakan keselarasan, harmoni di alam semesta ini, sehingga alam semesta menjadi hal yang baik, mendukung kehidupan kita semakin percaya kepada. Selamat merayakan hidup, selamat merayakan Allah yang menyelaraskan kehidupan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Saat teduh pagi ini. Umat kami undang untuk bangkit berdiri bersama mempercaya dan iman kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Hari dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dari anak karunia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam penghayatan kita tentang bulan penciptaan, kita diajak untuk melihat lagi keselarasan yang diciptakan oleh Allah. Keselarasan itu membangun peradaban. Keselarasan itu membangun hidup yang penuh dengan daya. Apakah daya kita untuk merawat alam? Jika dalam kisah perkawinan di Kana, Allah memberikan daya kepada keluarga untuk terus merayakan kehidupan, dan itu juga berdampak buat kita, apakah sekarang daya kita, energi kita untuk merawat alam semesta? Angkat tangan kanannya ke bawah. Bayangkan ada gericik air jatuh ke telapak tangannya di bawah.
Ada suasana airkah di tangannya Ibu Bapak? Di tangan Ibu Bapak lah akan ada peran menjaga dan merawat alam semesta. Di tangan kita akan ada alam semesta yang dipertaruhkan. Energi itu ada, dan biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Selamat memasuki bulan penciptaan, merawat alam semesta dengan penuh cinta. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sedang merayakan lagi tentang semangat untuk merayakan kehidupan. Bahkan di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan, Engkau hadir seperti halnya kisah perkawinan di Kana. Pesta perkawinan di Kana menjadi penuh dengan sukacita karena ada energi, karena ada kekuatan yang memulihkan, dan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan sekarang kami memandang lagi tentang tangan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk bisa menggenggam dan merasakan setiap helai lembar daun, untuk merasakan segarnya air, untuk juga sekedar mengingat tangan kami juga pernah mengambil bunga tanpa tujuan. Tangan kami pernah memotong dahan tanpa maksud apapun. Di tangan kami sebenarnya ada kisah seperti Yesus yang hadir dalam kisah perkawinan di Kana, memulihkan, menyelaraskan, menciptakan hati yang kemudian berdamai. Dalam rangkaian bulan penciptaan, kami ingin menggenggam lagi alam semesta, menjaganya demi masa depan dan anak cucu kami. Dalam makasih kami bersyukur bahwa gereja diberikan kesempatan untuk mengingat tentang bulan penciptaan. Kami diajak untuk sadar bahwa gereja ini masih ada di dunia. Kami diajak untuk ingat gereja yang ada di dunia bermakna juga untuk kesejahteraan dunia. Bimbing kami agar kami bisa setia dan teliti dalam masa-masa bulan penciptaan ini. Gereja akan menjaga dan terus berkomitmen untuk menjadi gereja hijau, setia dan menjaga alam. Kami juga ingin mengawali pada situasi-situasi dalam lingkup kecil kami, baik dalam dunia pendidikan kami, dalam lingkup keluarga dan rumah tangga kami, begitu juga dalam event-event kegiatan-kegiatan jemaat.
biarlah semuanya tetap mengingat tekad menjadi gereja yang ramah lingkungan. Hari ini kami berdoa untuk kehidupan gereja pada setiap rancangan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan, biarlah tetap merujuk kepada terciptanya keselarasan alam semesta dan terjadi karena energi, karena kekuatan dan kehadiran Kristus. Allah, makasih hari ini kami bersyukur untuk kebersamaan dalam ibadah, dan biarlah kasih setia Kristus yang terus menyempurnakannya. Pagi ini kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat yang bersyukur, bersukacita untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang diterima. Kiranya Tuhan jadikan kesempatan untuk tetap ingat tentang kasih dan pemberian Kristus. Kami juga doakan warga jemaat yang tengah berbeban, yang tengah memiliki persoalan dalam hidupnya. Tuhan juga berkenan memberikan hikmat. Bagi warga jemaat yang tengah berpulih untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan, Tuhan juga berkenan untuk menjaganya. Kami doakan anak kami Ajeng, kami doakan Bapak Sutiono, kami doakan saudara kami terkasih pelayanan Ibu Tina, kiranya Tuhan berkati. Kami juga doakan suaminya, Tuhan berikan kesehatan. Kami juga doakan warga jemaat yang sudah berusia banyak, Tuhan kasihi sehingga terus merasakan dan merayakan hidup ini indah karena bersama-sama dengan Engkau. Kami juga doakan untuk momentum-momentum kebersamaan di jemaat, biarlah saling menjaga dan juga saling memperhatikan, khususnya jika hari ini kami akan ada perayaan Natal untuk anak dan remaja. Besok kami juga menjaga dan merawat semangat ekumeni dalam Natal Forum Komunikasi Kristiani Kepanjen. Kiranya Tuhan menjaganya dan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami seiman yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Taruna di Pagak. Kiranya Tuhan berkati sehingga akan mampu menggunakan waktu-waktu dan masa pendidikan di tempat ini dengan baik. Kami meyakini setiap hidup penuh proses dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ketidaktahuan kami tentang masa depan justru membuat kami yakin Engkau akan hadir pada waktunya dan membuat kami bersyukur dan bersukacita dan terus bisa merayakan kehidupan. Ya Allah, inilah rangkaian doa kami, dan dalam konteks luas kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini menuju kepada kesejahteraan untuk semuanya, dan biarlah hikmat Tuhan yang terus hadir bagi para pemimpin bangsa. Inilah doa, keyakinan dan harapan kami. Hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus kami haturkan, dan di dalam namanya kami bersama-sama menghaturkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Yesus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di surga, berikanlah kami Umat yang berbahagia, ada saat, ada kesempatan, dan ada panggilan untuk kita semua bersama-sama pagi ini mempersembahkan persembahan. Dan dasar Alkitab
yang mendasarinya. Persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian Kidung Jemaat 337 bait yang pertama sampai dengan selesainya kita mempersembahkan. Bertanah air kaya
bersyukur ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami telah mempersembahkan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami jika dalam mempersembahkan ada cacat celah di hadapan-Mu. Tapi biarlah kami dengan kerinduan kami dan selalu rindu untuk mempersembahkan yang terindah dan berkenan kepada-Mu. Berkati yang mengelola persembahan, berkati kami semua Tuhan yang mempersembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami telah mempersembahkan. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Kepanjen kepada siswa-siswa Taruna Nusantara kelas Paga Malang. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti ibadah. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita jemaat kali ini ada penekanan perayaan Natal KPAR anak dan remaja hari ini Minggu tanggal 19 Januari 2025 pukul 13.00 atau jam 3 sore, pukul 15.00 jam 3 sore di GKJW Jemaat Kepanjen. Kemudian besok perayaan Natal Okumene, Forum Komunikasi Kristiani seluruh Kecamatan Kepanjen juga dilaksanakan di GKJW Jemaat Kepanjen Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Bapak Ibu hadir besok sore jam 4 sore. Kemudian ibadah pembukaan Patuen pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 di gereja pukul 18.00 atau jam 6 sore. Selanjutnya ibadah Patuen dan pemilihan pengurus kelompok dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu 28 dan 29 Januari sesuai jadwal di kelompoknya masing-masing. Demikian penekanan berita jemaat yang kami sampaikan pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di gedung gereja. Tapi mari kita masih terus mengingat bahwa seperti halnya kisah perkawinan di Kana, Yesus yang menciptakan keselarasan dan harmoni kembali dan menciptakan dunia menjadi tertata ulang. Inilah yang menjadi prinsip kita dalam menghayati bulan penciptaan, menata ulang lagi alam semesta supaya tetap indah dan semuanya ada dan bergantung pada tangan dan titikan dari Bapa Semesta. Mari kita jadikan tekad ini bersama-sama dan kita wujudkan komitmen untuk menjaga dan merawat serta memulihkan keutuhan semua ciptaan. Saya berterima untuk berdiri dan kita menyanyi dari lagu di PKJ 177. Kita nyanyikan bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta.
Sang Pemilik kehidupan, yang hadir dan memelihara seluruh ciptaan dalam kasih Sang Bapa, yang menyelamatkan melalui Yesus Sang Putra, yang juga memberikan hikmat dalam bertindak melalui bimbingan Roh Kudus, menyertai perjalanan hidup beriman kita bersama-sama dengan seluruh alam semesta saat ini sampai selama-lamanya.